Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Rawa'iul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, karangan Syekh Ali As-Sabuni. Bacaan kedua, halaman 13, memasuki surat Al-Fatihah. Al-Muhadharatul Ula, muhadharah yang pertama, Fatihatul Kitab Makiyatu wa ayatuha sab'un bil ijma'. Jadi, ini Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah Makiyah, wa ayatuha dan ayat-ayatnya surat Fatihah itu sab'un bil ijma'. Ijma' ulama menyatakan Al-Fatihah itu 7 ayat ya. Cuma nanti terjadi perselisihan dalam menentukan ayat. Judulnya Baina Yadai Surah, di hadapan surat. Hadhi suratul karimatul laha iddatu asma'in. Bermula ini surat yang mulia, itulah baginya ini surat itu iddatu asma'in, ada beberapa nama. Ishtahara minha mayali. Yang masyhur, yang paling telah masyhur darinya beberapa nama oleh ma yang mengiringi ianya. Artinya, ini surat yang mulia itulah bagi ini surat itu iddatu asma'in, banyak nama. Surah Al-Baqarah namanya, surah Al-Fatihah namanya banyak. Biasanya banyak nama menunjukkan mulianya sama. Fatihah banyak nama, ini menunjukkan Fatihah itu mulia. Ishtahara minha, terkenal darinya banyak nama oleh ma yang mengiringi ya. Jadi di depan beliau akan menjelaskan beberapa nama dari surah Al-Fatihah. Awalan, yang pertama Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah memang disebut Al-Fatihah itu pembuka. Kenapa? Liftitahil kitabil azizi biha. Karena dimulainya kitab yang mulia dengannya Fatihah. Begitu kita buka Al-Quran, di awal memang surah Al-Fatihah. Makanya sangat wajar namanya Al-Fatihah pembuka. Haisu annaha awalul Qur'ani fit tertibil ma'hudi la fin nuzul. Sekira-kira bahwa sungguhnya surah Al-Fatihah itu awal Quran dalam tertib yang maklum. Sekira-kira bahwa sungguhnya Fatihah itu awal Quran dalam tertib maklum. Ma'hud maklum. La fin nuzul bukan pada turun. Secara tertib yang tertulis dalam Quran, Fatihah itu surat pertama pembuka. Adapun dalam nuzul turunnya Quran itu bukan Fatihah surat pertama. Nah itu. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkatalah oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini beliau sebelumnya sudah berjanji ya kan. Setiap beliau membuat satu muhadharah itu beliau sudah membaca banyak tafsir terlebih dahulu. Sehingga nanti kita akan menemukan banyak beliau mengutip dari tafsir-tafsir lain ini. Ibnu Jarir At-Tabari ini Abu Ja'far ini, pengaring tafsir Jami'ul Bayan ya, tafsir tertua bahasa. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkatalah oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far, Summiyat Fatihatul Kitab. Summiyat Fatihatul Kitab li'annaha. Dinamakan akan dianya Al-Fatihah akan Fatihatul Kitab. Li'annaha karena Fatihah itu yuftahu bi kitabatiha, dimulai dengan menulisnya Fatihah al-mashahifu akan mashaf-mashaf. Nah, jadi kata Ibnu Jarir ini mendukung pendapat pertama, Fatihah dinamakan Fatihah pembuka kitab karena Fatihah itu memang ditulis. Nah, karena memang mashaf itu Al-Qur'an itu dimulai dengan menuliskan Fatihah. Wa yuqra'u biha fis shalawat, dan dimulai dengannya Fatihah, dibaca orang dengannya Fatihah dalam salat-salat. Nah, dalam sholat juga bacaan pertama yang wajib ya Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram tentunya. Nah itu. Jadi Al-Fatihah nama pertama. Sanian yang kedua Ummul Kitab. Yang kedua nama surah Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Ummu itu hanya induk. Induk Alkitab, induknya Al-Quran. Listimaliha alal maqasidil asasiyatil kitabil aziz. Karena mengandungnya Al-Fatihah kepada maqasid-maqasid, kepada tujuan-tujuan yang sangat mendasar bagi kitab yang mulia. Artinya, semua isi kitab Al-Quran, isi-isi pokok secara umum itu ada dalam Al-Fatihah.
Ya, makanya Al-Fatihah disebut induk. Induk kan merangkum segalanya. Nah itu. Listimaliha. Karena melengkapinya Fatihah alal maqasidil asasiyah di atas tujuan-tujuan yang sangat asasi, yang sangat penting sekali, yang sangat pondasi sekali lil kitab bisa bagi kitab yang mulia. Fa fiha sana'u 'ala Allah azza wa jalla. Maka sabit dalamnya Fatihah itu sanjungan terhadap Allah azza wa jalla. Semua ayat-ayat sanjungan yang ada dalam Quran itu bisa diwakili oleh alhamdulillah yang ada dalam Al-Fatihah. Wa fiha isbatur rububiyah. Dalamnya Al-Fatihah itu menetapkan ketuhanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan Rabbil Alamin pencipta pengurus seluruh alam. Jadi setiap ayat yang membahas tentang rububiyahnya Allah itu ada dalam diwakili oleh Rabbil Alamin yang ada dalam Fatihah. Wa fiha ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahyi. Eh, dalamnya dalamnya Al-Fatihah itu at-ta'abbud, itu beribadah bi amrillah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala wa nahyi dan dengan larangannya Allah. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in itu kan menunjukkan kepada ibadah. Perintah ibadah hanya kepada Allah untuk kafir kepada selain Allah. Wa fiha talabul hidayati was sabati 'alal iman. Dan dalam Fatihah itu meminta petunjuk dan ketetapan di atas iman. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seluruh ayat yang membahas tentang hidayah sudah ada isyarahnya dalam Fatihah. Itu maksudnya umul kitab. Wa fihal akhbaru an qasasil umamis sabiqin. Maka di dalamnya Fatihah itu ada informasi-informasi, akhbar, berita-berita, angkosasil atau ya, angkosasil umamis sabiqin tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Eh, umat-umat terdahulu baik yang soleh atau yang tidak kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu membahas umat dahulu. Wa fihal itla'u ala ma'arijis su'ada. Wa dalam Fatihah itu juga al-itla' pemberitahuan ala ma'arijis su'ada kepada tangga-tangga kebahagiaan. Artinya orang-orang bahagia dijelaskan dalam surah Al-Fatihah itu. Siratal ladzina an'amta alaihi. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin. Tafsirnya kan. Wa syuhada'i was sholihin. Nah itu. Wa manazilil ashqiya. Dan tingkatan-tingkatan orang celaka. Dalam Al-Quran, dalam Fatihah ada isyarahnya yaitu al-maghdub. Orang yang dibenci oleh Allah. Yang dikutuk oleh Allah. Itu maghdub. Ila ghairi dzalik hingga lain-lain demikian. Fahiya kal ummi bin nisbati li baqiyati suwaril karimah. Maka dianya Al-Fatihah itu seperti ibu dengan dinisbah bagi sisa surat-surat yang lain. Jadi semacam Al-Fatihah itu ibunya semua surat yang lain. Wal arabu tusamma kulla amrin jami'an umman. Bermula orang Arab itu tusami menamakan ya akan setiap perkara yang lengkap akan umma ibu. Itulah orang Arab. Jadi setiap perkara yang pada dirinya mengandung perkara lain bisa disebut ummun dalam bahasa Arab. Fataqulu limakatal mukarramati ummal qura. Maka berkata yanya orang Arab, limakatil mukarramah. Bukan makati, makata. Limakatal mukarramati. Maka berkata yanya orang Arab bagi Mekah yang mulia, Ummul Qura kan? Mekah itu Ummul Qura. Induknya pulau-pulau, induknya daerah-daerah. Kenapa? Li'anna ghairaha ah, tabi'un laha. Karena bahwa sungguh selainnya Mekah itu mengikuti baginya Mekah. Semua fokus ke Mekah. Pergi ke situ. Lakukan ibadah haji. Waktu sami rayatal harbi ummat. Menamakan hanya orang Arab akan bendera perang ummat. Nah, karena orang semuanya tunduk di bawah bendera kan. Kalau mau perang bawa bendera. Ya. Waktu sami menamakan hanya orang Arab. Rayatal harbi akan bendera perang ummat juga. Litaqaddumiha wattiba'il jaisilaha karena mendahuluinya bendera, wattiba'il jaisi karena mengikutinya pasukan bagi bendera. Kemana bendera dipimpin oleh pasukan, tentaranya ikut bendera. Wa yuqalu lil ardi ummun dan dikatakan bagi bumi juga ummun. Ada juga bumi disebut ummun kenapa? Li annaha tajma'ul khalaiqa fi batniha. Karena sesungguhnya bumi itu mengumpulkan ia akan semua makhluk dalam perutnya bumi. Semua orang yang mati masuk ke bumi. Jadi bumi disebut ummu. Oleh syairu berkatalah oleh seorang pensyair, fal ardu maqaluna
Maka bermula bumi itu ma'qaluna. Ma'qaluna artinya maskanuna. Maka bumi itu tempat tinggal kita. Wakanat ummana. Ada ianya bumi itu ibu kita. Fiha maqabiruna. Di dalam bumi itu kubur-kubur kita. Wa fiha nuladu. Dan dalam bumi kita akan dilahirkan. Dibangkitkan kembali dari bumi. Jadi yang pertama Fatihah, yang kedua Ummul Kitab, yang ketiga Salisan Sab'ul Masani. Nah, yang ketiga nama Al-Fatihah yaitu Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Li'annaha sab'u ayatin tusanna fis shalah. Karena bahwa sungguhnya Fatihah itu 7 ayat, tusanna yang diulang-ulang akan dianya 7 ayat dalam sholat. Jadi tusanna ay tukarrara wa tu'a tukarraru wa tu'adu, diulang-ulang dan diulang-ulang tu'adu. Nah, jadi nama Al-Fatihah Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Karena memang dia 7 ayat dibaca berulang-ulang dalam sholat. Fal musalli yaqra'uha fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Maka bermula orang yang sholat itu membaca ia akannya Fatihah dalam setiap satu rakaat dari rakaat-rakaat sholat. Semua rakaat harus ada Fatihahnya. Waqad ruwiya an jam'in minas sahabah annahum fassaru qaulahu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani bi annal murada bi sab'il masani suratul Fatihah. Dan sungguh telah diriwayatkan dari sekelompok dari sahabat Nabi. Wah sungguh mereka para sahabat itu fassaru. Mereka menafsirkan akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah berbunyi walaqad ataina kasab'am minal masani. Sungguh telah kami berikan kepada engkau ya Muhammad akan 7 dari masani. Apa tafsir para sahabat? Bi annal murada dengan bahwa sungguh yang dimaksud dengan sab'il masani itu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya anha karena surat Fatihah itu sab'u ayatin 7 ayat bi ijma'il qurra'i wal ulama dengan ijma'nya para ahli qiraah dan para ulama. Nah, sab'ul masani. Wa dzakara al-'allamatul Qurtubi fi tafsirih dan menyebutkan oleh Allamah Qurtubi dalam tafsir beliau, apa nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa yang disebutkan oleh Syekh Qurtubi. Anna li hadhihi surati isnai asyara isma. Wah sungguh bagi ini surat Al-Fatihah itu ada 12 nama. 12 nama kata Syekh Qurtubi. Minha sebahagian darinya nama Asyifa penyembuh, wal wafiyatu pencukup, pencukup artinya cukup Fatihah dalam sholat doang. Al kafiyatu, kafiyatu juga memadai. Al asasu pondasi, alhamdu dan alhamdu. Ila akhiri ma zakarhu hingga akhir ma yang menyebutkan dianya Syekh Qurtubi akannya. Ya, saya belum pernah membaca tafsir Al-Qurtubi ya kan. Jadi sebelum saya baca kitab ini saya juga nggak rujuk dulu. Mestinya kita jadi tahu apa saja 12 nama Al-Fatihah. Cuma yang beliau sebutkan Asyifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Alhamdu. Cuma 5. 5. Tambah tadi di atas Al-Fatihah, Umul Kitab, kemudian Sam'ul Masani ya. Dan 8. Banyak juga. Nah, oke. Ila akhir ma zakarahu hingga akhir ma yang menyebut dianya Syekh Qurtubi akan nyama mimma ruwiya dari mama yang diriwayatkan akan dia nyama imma bi tauqifin ada kala dengan tauqif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ijtihad min sahabatil kiram atau dengan ijtihad dari sahabat yang mulia. Jadi Syekh Qurtubi menyatakan Al-Fatihah itu ada 12 nama. Cuma dalil beliau apa? Dalil beliau bisa saja itu memang riwayat dari Nabi Tauqif, artinya Nabi yang menyatakan kalau nama surat Al-Fatihah itu 12. Ada kala sebahagiannya dengan ijtihad dari para sahabat yang memberinya nama. Nah, wa dzakara al-Alusiyu anna ba'dal ulama'i awsalaha ila naifin wa 20 isma dan menyebutkan oleh Al-Alusi, Syekh Al-Alusi ini punya tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Menyebutkan oleh Al-Alusi bahwa sungguh sebahagian ulama awsalaha menyampaikan ianya sebahagian ulama akannya Fatihah ila naifin wa ashrin kepada 20 lebih nama. Naifin ini angka 3 sampai 9. Jadi 2, 25, 6, 7, 29. Kata Syekh Al-Alusi, sebahagian ulama malah menyatakan bahwa
Kalau surah Al-Fatihah itu namanya bisa 20 lebih. Wa addadaha fi tafsirihil musamma ruhal ma'ani. Dan menghitung ianya Syekh Al-Alusi akannya 20 lebih nama dalam tafsir beliau yang dinamakan akan ruhal ma'ani. Jadi kalau kita pengen tahu 20 lebih nama Al-Fatihah, kita harus rujuk ke tafsir Ruhul Ma'ani. Tambah lagi kan tugas kita. Masya Allah. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Ini dalil-dalil yang datang ya pada menjelaskan kelebihan surah Al-Fatihah. Awalan yang pertama, Rawal Bukhari fi sahihi. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya Imam Bukhari an Abi Sa'id dari Abi Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala. Sesungguhnya Abi Sa'id itu berkata ya. Ini tentang kelebihan atau fadilah Al-Fatihah. Untuk usalli fil masjid. Ini kata Abu Sa'id Al-Mu'alla. Adalah aku salat di masjid. Fada'ani Rasulullah. Maka memanggil akan aku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam ujib. Hatta itu. Maka tidak aku jawab hingga aku salat. Beliau dipanggil oleh Nabi sedang salat. Dipanggil oleh Nabi tapi beliau tidak menjawab. Mestinya aturannya kalau Nabi yang manggil walaupun kita sedang salat mesti datang. Summa ataituhu kata beliau. Kemudian saya datangi akannya Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, Ma mana'aka anta atia. Apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Ma mana'aka. Bermula apa itu yang menghalangi ya akan engkau dari bahwa engkau datangi? Kenapa enggak datang? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ini kuntu usalli. Aku tadi sholat. Faqala, Rasul bersabda, Alam yaqulillah. Bukankah telah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ya, istajibu, jawab olehmu bagi Allah dan bagi Rasul bila memanggil ia akan kamu. Lima yuhyikum, karena telah menghidupkan ia akan kamu. Allah yang telah menghidupkan ia akan kamu. Allah menghidupkan manusia, diberi nyawa. Nabi menghidupkan manusia dengan memberikan nasihat kan, membawa ajaran agama. Kenapa tidak menjawab? Allah berfirman, kalau kamu Allah memanggilmu, Rasul memanggilmu, kamu harus menjawabnya. Semakala, kemudian Nabi bersabda, mungkin ini karena masa tasyri ya. Mungkin sahabat ini, Abu Sa'id tadi belum paham, diajarkan oleh Nabi. Semakala, kemudian Nabi berkata, Lau'an liman naka suratan. Sungguh, aku ajarkan, benar-benar akan aku ajarkan kepadamu. Lau'an liman naka. Nun taukid, benar-benar akan aku ajarkan kepadamu suratan akan satu surat hiya a'dhamu suwari fil Quran yang dianya surat itu yang paling agungnya surat dalam Al-Quran qabla an takhruja minal masjid sebelum engkau keluar dari masjid. Sebelum engkau keluar dari masjid nanti aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang sangat agung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Summa akhadha biyadi. Kemudian memegang ianya Rasul tanganku. Falamma arada ayyakhruja. Manakala berkehendaknya Nabi bahwa keluar ya Nabi, qultu lahu, aku berkata bagi Nabi ya Rasulullah, hai Rasulullah, alam takul law alimannaka suratan ya a'dhamu suratin fil Quran. Bukankah engkau berkata, sungguh akan aku ajarkan kepadamu akan satu surat yang dianya surat itu paling agungnya surat dalam Quran. Nah, jadi udah mau keluar Nabi belum mengajarkan. Sahabat ini mengingatkan Nabi. Qala Nabi bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dianya ayat surat yang paling agung itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi salah satu nama Al-Fatihah juga Alhamdulillah. Ini tidak menafikan kalau ayat pertama itu memang Bismillah. Karena Alhamdulillah itu nama ya, surat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata Nabi, itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sab'ul masani wal Qur'anul azimul ladzi utitu. Dianya Alhamdulillah Rabbil Alamin itu tujuh ayat atau Sab'ul Masani tujuh yang diulang-ulang. Quranul Azim, Quran yang mulia, Quran alladzi utituhu yang aku diberikan akannya Quran. Nah, ini menunjukkan tentang kemuliaannya kan. A'dhamus suwar fil Quran. Itu hadis pertama. Sanian hadis kedua. Warawal Imam Ahmadu fi musnadih. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. Anna Ubay bin Ka'bin bahwa sungguh Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala Nabi membaca ianya Ubay
kepada Nabi alaihi salatu wasallam Ummul Quran, akan Ummul Quran. Ubay bin Ka'ab membaca Al-Fatihah ke Nabi. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi alladzi yang jiwaku dalam genggamannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi alladzi yang bermula jiwaku itu dalam genggamannya. Nafsi biyadihi jumlah ismiyah jadi silat alladzi. Ma unzila fit Taurati wala fil Injil. Tidak diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, wala fil Zaburi, tidak pula dalam kitab Zabur, wala fil Furqani dan tidak pula dalam Al-Furqan. Misluha akan semisilnya Al-Fatihah. Ini menunjukkan luar biasanya Fatihah. Hiya sab'ul masani, dianya Al-Fatihah itu 7 yang berulang. Wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang mulia. Alladzi utituhu, Quran yang diberikan aku akannya Quran. Artinya Allah memberikan kepada aku surah Al-Fatihah ini. Nah, udah 2 hadisnya. Salisan yang ketiga, warawa muslimun fi sahihi. Meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim, Ani bin Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Annahu qala, bahwa sungguhnya Ibnu Abbas itu berkata, iya, ini Ibnu Abbas. Bainama Jibril alaihissalam qa'idun 'inda Nabi. Manakala bermula Jibril alaihissalam itu yang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fauqih. Mendengar ianya Nabi akan naqid, suara ya dari atas Nabi. Bainama manakala bermula Jibril alaihissalam itu yang duduk di dekat Nabi alaihissalam. Sami'a naqidan, mendengar ianya Nabi akan naqid, suara dari atas Nabi. Farafa'a ra'sahu, maka mengangkatnya Nabi akan kepalanya Nabi. Nabi melihat ke atas. Faqala, Nabi berkata, hadza babun minas sama. Ini satu pintu dari langit. Pintu langit terbuka. Nabi tahu. Hadza babun minas sama. Ini adalah satu pintu dari langit. Futihal yauma. Telah dibuka akan dianya pintu pada hari ini. Lam yuftah qat ilal yauma. Yang belum pernah dibuka akan pintu sama sekali ilal yauma, kecuali pada hari. Kata Nabi, ini satu pintu langit terbuka yang sebelumnya belum pernah terjadi. Fanadzala minhu malakun, maka turun dari pintu itu oleh seorang malaikat. Faqala, maka Nabi berkata, hadza malakun nazala ilal ardi. Ini adalah malaikat yang turun ia ke bumi. Lam yanzil qat illal yawma, yang belum pernah turun ia sama sekali kecuali hari ini. Ini malaikat yang baru turun. Fasallama, maka memberi salam ianya malaikat. Wa qala, berkata ianya malaikat, abshir binuraini qad utitahuma. Absyir, bergembiralah kamu wahai Rasulullah, binuraini, dengan 2 nur, qad utitahuma, yang sungguh engkau diberikan akan kedua nur itu. Lam yu'tahuma nabiyun qabla, yang belum pernah diberikan akan keduanya 2 nur, nabiyun qabla, akan seorang nabi pun sebelum engkau. Berbahagialah Muhammad dengan 2 nur yang Allah berikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelummu. Apa 2 nur itu? Fatihatul Kitab wa khawatima suratil Baqarah. Yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Lam taqra biharfin minha illa utidahu. Tidak engkau baca dengan satu huruf dari keduanya, kecuali utidah, engkau diberikan akannya satu huruf. Artinya apa yang engkau baca diberikan semuanya kepada. Mungkin begitu ya. Lam takra, tidak engkau baca dengan satu huruf dari keduanya, Fatihah dan Khawatim, kecuali utidah, engkau telah diberikan akannya setiap huruf. Ya, riwayat Imam Muslim dan Nasai. Nah itu. Hadhi asahu riwayatil lati waradat fi fadli suratil Fatihah. Ini adalah yang paling sahihnya riwayat-riwayat yang datang ianya riwayat dalam kelebihan surat Fatihah. Memang banyak banget hadis yang menyatakan tentang kelebihan fadilah Fatihah. Tapi yang paling sahih ini kata Syekh Ali As-Sabuni. Waqad waradat riwayatun ukhra ghaira hadhihi. Dan sungguh telah datanglah oleh riwayat-riwayat yang lain yang selain ini. Minha, sebahagian darinya riwayat yang lain itu mah wa sahihun, itu mah yang dianya mah itu sahih. Wa minha ma huwa dhaifun, sebahagian darinya riwayat itu mah yang dianya mah itu lemah. Jadi banyak riwayat yang lain tentang kelebihan Al-Fatihah juga, ada yang sahih, ada yang lemah. Wa fima zakarna ghaniyatun anit tatwil wallahul muwafiq. Dan sabit pada ma yang telah kami sebutkan itu ghaniyatun, tercukupi, anit tatwil, dari harus berpanjang-panjang. Wallahul muwafiq, Allah yang akan memberi taufik. Jadi
Berarti minimal ya ada 3 hadis tentang fadilah surah Al-Fatihah ya. Nah, itu. Jadi jangan panjang-panjang sampai di sini dulu. Ini masih tambih fi fadaili ba'di suara. Ini pemberitahuan tentang keutamaan sebagian surat. Insyaallah nanti di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.